Kalau di Juanda kan Surabaya, terus Soekarno Hatta kalau di Jakarta. Sini Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mari kita baca doa dulu. Biasakan setiap kita pergian kemanapun kita selalu baca doa. Kenapa? Bahwa kita selamat sampai dunia Bapak Ibu. Dapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin awul wa muqrinin wa ila inna rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka hadzal birra hadzal wat birra taqwa wat wa taqwa minal amali wa minal ma amali tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina amin alaina safarana hadza safaruna hadha watwi anna wa qina bu'da. wada. Allahumma Allahumma anta sahibu anta fi sahibu safari bisabari wal khalifatu wal khalifatu fil ahli. fil ahli. Allahumma Allahumma inna na'udzubika inna na'udzu min bika wa'tha'i min rafa'i as-safari wa as-safari ka'abati wa al-manzari al-mawt wa su'i wa al-munqalabi al-munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ali wal waladi. wal waladi. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa ala sallim sayyidina Muhammad ala sayyidina wa ala Muhammad ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. salli wa sallim salli wa ala sallim sayyidina Muhammad ala sayyidina wa ala Muhammad ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. salli Allahumma wa sallim salli wa ala sallim sayyidina Muhammad ala wa sayyidina ala Muhammad ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, kita sekarang akan menuju ke tempat yang mana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kota Haramain. Yang sekarang kita akan menuju pertama kali itu kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinatul Munawwarah. Sebelum kita melanjutkan ke hotel kita, karena sekarang ini teknisnya beda dengan Indonesia. Sekarang ini baru check outnya jemaah menuju ke Mekah, ada yang menuju ke bandara. Jadi kita tidak langsung hotel, melainkan kita makan dulu di Matam, Matam dulu. Kenapa? Satu, karena hotel belum siap, pasti. Karena hotel Mekah Madinah beda, ya, beda dengan hotel yang ada di dunia. Karena di sini rata-rata jam 2 sampai jam 3 ini. Jadi belum clear semua. Kalau udah siap semua, kita akan dikonfirmasi kepada pihak sini kita, baru kita menuju ke hotel. Kalau belum siap, kita tidak langsung menuju ke hotel kita, Bapak Ibu, karena teknisnya beda dengan Indonesia. Ya, saking banyaknya jemaah, Bapak Ibu. Ya, kita langsung menuju Matam. Tadi saya sudah konfirmasi. Insya Allah kita melakukan sholat di tempat ruang makan di sana Matam. Ya, sholatnya di sana. Karena sekarang ini jam 3.23. Waktu sholat di sini Bapak Ibu azan jam 3.53. Jam 3.53. Saya ntar bacakan dari awal masalah ini. Saya konfirmasikan lagi Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan, saya ucapkan ahlan wa sahlan birudulikum buat semua Ibu. Alhamdulillah, jenang ini salah satu umatnya Rasulullah SAW yang dipanggil ke tempat namanya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Barang siapa berusaha kepada Allah Taala pasti akan ditambah Bapak Ibu, ya. Apapun rezekinya biasanya ada beberapa, insya Allah ditambah Allah Taala. Amin. Ya, dan insya Allah semua yang ada ini mimba disolihin semua Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya Bapak Ibu, saya langsung aja karena arah ke tempat Matam juga nggak terlalu jauh, ya. Jadi apa teknis-teknis kita harus ketahui yang ada di kota Makkah Madinah ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Abdullah Muhammad Syadil Abdullah. Kalau jenengan panggil jangan Ustaz, kurang pantas. Panggil adik, Mas, Kang, boleh terserah gitu. Salam Ustaz. Kalau Gus ini tafadhol, gitu. Biar apa? Biar jenengan enak. Kalau minta bantu ke saya enak. Mas, minta tolong, siap. Kalau Ustaz wah tanggung ya juga saya gak enak ya. Masalah ilmu mungkin jenengan lebih masya Allah daripada saya. Cuman teknik tempat mungkin saya lebih paham di sini. Bukan pintar, lebih paham. Gitu. Maka dari itu, Mbak, selama di kota Makkah Madinah, insya Allah saya barengin sampai pulang. Cuman
bunda pun kakak boleh, ya boleh panggil mas boleh, biar enak jenengan, ya kekeluargaan semua. Karena apa, kita ini sekarang mungkin ada satu-satunya nggak ada yang kenal gitu. Sekarang kita jadi keluarga gitu. Ya karena apa, karena setiap melakukan ibadah pasti ada saling menolong mereka, ya pasti. Karena apa, itu salah satu ajaran Rasulullah SAW. Apa itu apa ibu? Contoh kerikil, kerikil apa ibu? Kerikil, tahu kerikil ya, batu kecil. Itu kata Rasulullah SAW, memindahkan di jalan itu bisa dapat ridhonya Allah Taala. Apa balasan? Al-surga ibu. Apalagi kita melakukan ibadah umroh. Umroh ini kalau secara syariat apa ibu mungkin berat, tapi kalau dilakukan tidak berat. Karena apa? Kalau udah nyampe sini pengen terus, ibu. Ya, pasti ibadah itu nggak lebih dari ujian. Maka dari itu bapak ibu semua nggak tahu ntar di hotelnya, ntar nyampe sana biasanya di rumah tinggal ngambil ntar ngantri. Iya, makanan enak bisa tinggal masak sendiri, makanan enak di sini kadang nggak enak. Wallahu a'lam ibu, karena lidah kita nggak sama-sama, nggak sama. Maka dari itu tolong yang sabar gitu. Ya, apapun ujian tanah haram, insya Allah kalau jenengan ridho ikhlas, siapa tahu umrohnya jenengan di sini makbul bapak ibu. Ya, Amin. kalau dari makbul jenengan, insya Allah dosa-dosa jenengan dari awal akhir, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka dari itu ibu, kira-kira aja bisa dapat dunia. Apalagi kita saling bantu. Contoh jenengan satu kamar orang, satunya sepuh, wah ini lambat yang gitu. Ibu ibarat sama saya. Jangan jenengan fokus masalah ibadah terus. Okay. Ibadah itu banyak, tapi yang dapat ridhonya Allah Taala kita saling membantu selama sama yang sepuh, yang nggak sehat, ibu. Tapi itu yang dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu saling menolong, ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya langsung ke teknisnya aja. Bapak Ibu semuanya di sini ini udah dikasih kalung, guys. Ya. Karena apa? Ini untuk identitas kita berada di kota Haramain, Mekah maupun Madinah. Jadi paspornya jenengan semua ntar akan diambil satu-satu sama saya, dikumpulkan satu. Kenapa? Satu, takut hilang. Yang kedua, kalau hilang lebih repot. Ya, apalagi mau pulang, aduh, malah tinggal di sini nunggu paspor selesai. Dan juga kadang sama muasasah itu diambil, diminta. Maka dari itu alangkah baiknya semua paspor itu diambil semua, jadikan satu, ntar disimpan. Ntar ketemunya di mana? Ntar pas di bandara lagi. Ya, jenang aman, tenang. Kenapa? Apalagi yang sepuh, kasihan. Ini apa kertas? Aduh diletak, ntar hilang, aduh lupa. Repot mulangnya nggak bisa ntar. Nah, Pak Ibu. Terus kedua Pak Ibu, identitas ini gantinya sebagai paspor kita untuk tinggal di kota Haramain ini. Kemanapun, tolong Bapak Ibu semua itu dibawa terus, ya. Dibawa terus. Karena apa? Karena kadang Pak Polisi tanya, kalau tidak ada identitas kadang dibawa Pak Ibu. Karena apa? Banyak mukim itu nggak resmi juga di sini. Maka dari itu, kalau ada identitas kalung ini, dengan pasti di ini ada umroh, ya jamaah umroh. Jadi aman. Karena apa? Karena di situ ada nomor paspor kita masing-masing. Kalau udah di scan itu ada datanya masing-masing. Ya, jadi aman. Ketika manapun kita mau keluar dari hotel, keluar ke kamar pun harus pakai ID card. Karena ada cerita Ibu orang Jakarta nih, real tahun 2017 kalau nggak salah Ibu, antara 2017-18. Bapak Ismail Yusti ini setiap tahun Bapak Ibu berapa kali? 8 kali, 9 kali berangkat umroh. Dia emang orang kaya. Tapi ada kejadian, saya tahu cerita dari teman. Bapak ini ketika ada di Mekah diminta tolong identitasnya ini baru dipakai. Dan kenapa? Takut ada apa-apa Pak? Enggak, insya Allah di sini saya Mekah ini kayak rumah sendiri, alhamdulillah katanya. Biasa, saya insya Allah kalau masalah tempat saya apa gitu katanya. Udah bilang itu udah. Ketika Mbak Ibu, ketika malam tawaf sebelum tawaf maghrib itu bapak nggak datang, istrinya nunggu, mungkin itikaf, HP-nya nggak dibawa, sampai isya nggak datang, selesai isya. Tawaf jam 11 malam. Ketika jam 10 itu pun nggak ada, jadi istrinya tuh bingung, laporan, ini suami saya nggak datang ya. Biasanya itikaf datang jam segini, biasanya makan aja, ini nggak datang. Jadi ketika waktu tawaf jam 11 itu melakukan tawaf, istrinya bilang ke ustadznya atau pihak TL-nya, saya nggak ikut tawaf, saya nunggu orang yang suami saya. Masalah hotel, saya nambah sendiri. Seandainya suami nggak saya datang, saya nambah sendiri. Karena orang kaya Ibu nggak ada masalah. Karena di luar dari travel masalah itu. Dan terus sampai Ibu jam 1
jam 11, jam 1 udah selesai, baru jam 3 itu menuju ke bandara. Menuju ke bandara, Ibu. Jadi bapak sama suami itu ditinggal, suaminya belum ketemu. Nangis. Yang jagain siapa? Ya salah satunya motowifnya. Ibu itu kenapa kasihan, nangis terus di kamar. Kenapa? Identitasnya nggak ada di kamar, terus juga HP-nya juga nggak dibawa, Pak Ibu. Ketika dapat 1 hari lebih, baru ada dapat kabar dari Indonesia, pihak Grab meliput, ternyata bapaknya ada di kantor polisi. Kantor polisi. Terus ketika dikeluarkan, wah nangis bapaknya. Terus tanya kan ibu, minta maaf, iya. Pak, saya minta maaf. Kenapa? Saya ingat jenengan Mas ngasih tahu bahwa saya indikat saya itu dipakai. Saya bukan sombong dan cuma hafal. Ternyata Allah mengasih lain, ujian lain pada saya berupa apa? Ketika ditanya polisi, ditanyakan di sini namanya iqomah kalau tadi ya, iqomah bahasa Arab iqomah. Itu bilangnya apa? Umroh gitu. Bahasa Arab nggak paham kan? Kadang polisi di sini bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab kadang nggak bisa yang bisa. Kalau bahasa Ajami ya di sini. Ketika ditanyakan, Pak, Bapak ini sebelah kiri stasiun kereta api yang ada di Madinah. Di sebelah kiri, di stasiunnya sebelah kiri. Stasiunnya. Saya lanjutkan lagi. Dan Bapak Ibu, kita udah masuk tanah haramnya Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan ini masalah kisah, kita baca doa dulu, nggih. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina wa Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma wa sallim salli wa ala sallim sayyidina Muhammad ala wa sayyidina ala ali Muhammad sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. salli wa sallim salli wa ala sallim sayyidina Muhammad ala wa ala sayyidina ali Muhammad sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. Allahumma hadha hadha haramu haram rasulika rasulika faj'alhu faj'alhu lana lana wiqayatan muqayyatan minan nari minan nari wa amanatan wa minal amanatan adabi minal wa adabi su'i wa su'i al-hisabi. al-hisabi. Allahumma Allahumma hadha hadha haramu haram rasulika rasulika waj'alhu waj'alhu lana lana wiqayatan wiqayatan minan nari minan wa nari amanatan wa minal amanatan adabi minal wa adabi su'i wa su'i al-hisabi. al-hisabi. Alhamdulillah Ibu, dan doa tadi itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa masuk tanahnya Rasulullah dan tanahnya Allah Ta'ala, itu ada doanya yang disunahkan. Mudah-mudahan doa tadi apa Ibu, dari semua anggota tubuh kita itu mudah-mudahan injak tanahnya haramnya Rasulullah, mudah-mudahan diharamkan bisa diambil neraka. Ibu, amin ya Rabbal Amin. dan mudah-mudahan kejelekan kita semua mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab Ibu. Amin ya Rabbal alamin Ibu. Alhamdulillah kita udah masuk tanah haramnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bandara kita tadi itu ada di luar tanah haramnya Rasulullah. Jadi motor kita tadi stasiun bahasa Arabnya Kitorun gitu. Bahasa Arabnya stasiun adalah Kitorun. Biar tahu gitu kan. Kitorun dikit-dikit bisa bahasa Arab. Kalau udah paham ya nggak usah. Yang nggak paham aja. Terus Ibu, saya lanjutkan cerita tadi. Ketika bapak tadi apa Ibu masih tahu, ketika ditanya polisi, iqomah, umroh, terus identitas etikat ada di hotel bilangnya juga, hotel karena nggak ada identitas sama pak polisi yang dikirain itu mobil yang nggak resmi, langsung dibawa. Ya mobil pun istrinya, ustadznya nggak bisa karena HP-nya nggak dibawa Bapak Ibu. Jadi ya Ibu, itu adalah kisah pada waktu dulu ketika bapak itu diingatkan harus pakai etikat, nggak pakai. Bukannya apa Bapak Ibu, takutnya ketika ada di tanah haramullah hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi Bapak Ibu. Ya maka dari itu tolong hati-hati gitu. Nah, kata Rasulullah SAW melakukan sholat di masjidku itu pahalanya berapa? 1000 pahala Bapak Ibu. Subhanallah, beda dengan tanahnya lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu 100.000 pahala. Contoh, jenengan kalau bisa berjemaah berapa derajat pahala? 27 derajat. Tinggal dikalikan, kalau Madinah berapa? 1000, kalikan 1000. Bayangkan kita hidup sehari semalam untuk dapat pahala 27 dikalikan 1000 pahala. Subhanallah. Kurma. Maka dari itu apalagi kalau sholat sendirian itu kan 1 pahalanya. Dikalikan 1000 berarti pahalanya 1000.
Maka dari itu, Ibu, di sini kegiatannya apa di Madinah? Hanya memperbanyak melakukan ibadah berjemaah di Masjid Nabawi. Kalau bisa suwan terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kata para ulama, sunnah Rasulullah, habis Rasulullah langsung ke baki. Itu sunnah. Ibu, boleh setiap hari, kalau capek nggak usah ke hotel. Ya. Kalau mungkin kan ziarah, tapi kalau perempuan ke baki nggak bisa. Insya Allah ntar sama Gusmi saya akan ajak jenang ke tempat Bagong Bake biar tahu Ibu. Yang perempuan nggak bisa masuk, kalau di sini laki-laki bisa, kalau perempuan nggak bisa. Insya Allah ntar ada waktunya, karena masa kita di Madinah ini cukup lama. Insya Allah ya. Dan juga Mbak Ibu, kemanapun identitas ini harus dipakai gitu. Contoh 4 kamar, 1 kamar 4 orang. Ketika ada 1 orang keluar, teman kita nggak keluar nggak pakai kita, tolong masuk lagi Pak, ingatkan Pak, ingatkan di bawah. Kenapa? Biar kebiasaan Mbak Ibu. Ya. Kalau Madinah mungkin nggak terlalu, tapi kalau kita Mekah beda 180 Mbak Ibu keadaannya. Ya, karena puncak ibadah itu di dunia ini hanya ada di kota Mekah. Di sini mungkin 1000, sama 10 kali lipat Mbak Ibu. Maka dari itu tolong hati-hati Mbak Ibu, terutama indikat ini. Dan juga Mbak Ibu, kan udah disediakan tas gitu sama driver. Itu manfaatnya banyak Mbak Ibu. Buat apa? Buat kafe, terus yang lainnya apa namanya? Apa? Buat air yang kecil. Nah ini Zam-Zam contoh. Makanya saya tak bilangin jangan dibuang ini. Manfaatnya apa? Karena di Masjid Nabawi di dalam udah disediakan air Zam-Zam. Ini mumpung di sini jenengan diusahakan minum air Zam-Zam terus gitu. Karena apa? Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra menuju ke Al-Aqsa, itu Rasulullah dicuci dulu jantungnya Ibu. Dengan apa? Dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Itu manfaatnya kata Rasulullah SAW ada 3 kalau minum air Zam-Zam. Itu pertama, kalau kita doa pakai bahasa Jawa boleh, Indonesia boleh, bahasa Arab boleh gitu. Kalau bahasa Arab apa doanya nggak paham, jadi cukup minum pertama apa? Doa meminta ilmu yang manfaat. Yang kedua, dijembatkan rizkinya, didapatkan rizkinya. Yang ketiga, disembuhkan dari segala penyakit. Subhanallah. Air Zam-Zam. Maka dari itu mumpung di sini, makanya air ini botolnya dibuang di sana, tak dibuang gitu. Tapi di sini sangat manfaat. Hal kecil bisa membahagiakan kita semua. Maka dari itu, ini jangan dibuang. Maka kita tolong masuk dalam masjid, bawa botol isi. Buat jadi sampai dalam minum setiap hari dulu ya, Ibu ya. Buat apa? Biar jenengan bersih. Mudah-mudahan yang punya penyakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu di sini bukan tempat air Zam-Zam tapi di Mekah, cuman di Masjid Nabawi itu sudah disediakan. Kalau di luar ada air minum itu bukan air Zam-Zam tapi di dalam masjid saja. Kalau di luar ada kayak galon warna coklat itu air Zam-Zam. Tapi yang pakai keran, kalau tidak ada bacaan ma'un Zam-Zam, ma'un artinya air, itu bukan air Zam-Zam. Atau ma'un lisyarbi itu untuk minum aja, bisa diminum, bukan air Zam-Zam. Jadi kalau jenang pengen air Zam-Zam, lihat dulu. Kalau di Mekah itu baru banyak tulisannya. Kalau di sini, kalau di dalam pasti air Zam-Zam. Kalau di luar itu ada keran yang nggak ada ma'un Zam-Zam, tapi ma'un lisyarbi buat air minum boleh. Jadi alangkah baiknya jenengan botol ini selalu dibawa. Ya, kalau ada botol lagi bawa. Bisa. Kan enak jenengan setiap hari aja. Kalau bisa boro-boro minum setiap hari enggak harus beli 400.000, 500.000, yang jual 500.000. Oh, mungkin gratis, Ibu. Ya. Maka dulu tidak usahakan minum air Zam-Zam, Bapak Ibu. Terus juga atasnya telepon ini. Gitu. Mohon maaf Ibu. Coba contoh. Ini fadilahnya, faedahnya banyak. Salah satunya apa? Buat sandal kita setiap hari. Tolong sandal jenengan jangan ditaruh di dalam masjid. Maksudnya tempat sandal. Takutnya jenengan lupa tempatnya. Kenapa? Karena tempat nomor sandal itu banyak. Apalagi kalau pertama kali masuk bingung, di mana ya? Bingung. Kadang sandal kita paham nomor berapa, kalau pas nyampe, apalagi sandalnya bang, mana sih hilang? Bukan diambil Bapak Ibu. Kadang orang Pakistan, Bangladesh itu yang sepuh-sepuh nggak tahu mana sandal, nggak ambil aja. Maka dari itu ntar jenengan ini dibawa terus buat apa? Buat mempermudah jenengan ketika mau masuk masjid, sandal taruh di dalam tas. Gitu. Tapi kalau di sholat jangan dipakai, gitu, taruh di bawah, di sampingnya, gitu. Tuh. Kalau bisa bawa plastik biar nggak kotor tasnya, gitu, biar aman.
Dan juga Bapak Ibu, khusus ibu-ibu, bapak juga, tapi lebih khusus perempuan. Kalau bawa tas Bapak Ibu, itu jangan taruh di samping kanan, belakang maupun kiri. Karena kenapa? Di sini juga banyak yang usil. Ketika setelah sholat fardu 5 waktu, pasti orang bareng-bareng serentak mau keluar, ada yang mau makan itu Ibu. Dan disitulah banyak yang usil-usil ngambil barang kita. Contoh HP, uang, ada yang 10 juta sama ambil 10 juta. Maka dari itu, jenengan kalau nggak perlu mau masjid jangan bawa uang banyak. Takutnya jenengan pengen beli habis sholat, ada banyak tukul samping-samping hotel kita mau beli, nggak masalah. Kalau pengen enak, jenengan bawa sedikit lah, saya cuma cukup. Kalau jenengan bawa banyak, takutnya Ibu, antisipasi biar aman jenengan. Maka dari itu jangan, emas juga hati-hati guys.